Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan Iin di sini. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu mengenai syarat-syarat public speaking, faktor-faktor pendukung dalam public speaking, dan hambatan-hambatan yang ada dalam public speaking. Jadi simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, mari kita bahas dari materi syarat-syarat dalam public speaking. Nah, syarat-syarat dalam public speaking ini ada 3. Yang pertama itu sumbernya jelas. Jika teman-teman menggunakan fakta, maka sumbernya harus jelas dan harus berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat umum, agar teman-teman terhindar dari data hoax. Dan yang kedua yaitu no framing, artinya teman-teman tidak perlu mengatakan, contohnya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan buka presentasi ini dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Nah, teman-teman itu tidak usah menyebutkan kata fakta yang mengejutkan, tetapi langsung saja utarakan faktanya. Yang ketiga itu sifatnya harus mengejutkan, artinya fakta itu jarang diketahui oleh audiens kita. Jika terdapat shocking fakta, contohnya The People's Almanac Book of List, suatu lembaga survei di Amerika melakukan sebuah survei kepada 3.000 orang dengan sebuah pertanyaan yang sama. Apa sih hal yang paling Anda takutkan dalam hidup ini? 620 orang atau 21% atau urutan pertama mengatakan bahwa bicara di depan umum, di depan kelompok adalah hal yang paling mereka takutkan. Dan mungkin saja kekhawatiran yang sama juga menghinggapi diri teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang bagaimana cara mengendalikan rasa takut Anda saat public speaking. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke faktor-faktor pendukung dalam public speaking. Nah, ada 4 hal nih dalam dasar-dasar percakapan yang menjadi pendorong keberhasilan public speaking, yaitu yang pertama, kejujuran. Biarkan pendengar dan penonton merasakan pengalaman dan perasaan si pembicara. Berkata jujur kepada audiens tentang keadaan pembicara. Yang kedua yaitu sikap yang benar. Ada kemauan untuk bicara meskipun untuk pertama kali merasa tidak enak. Membuat komitmen untuk tetap bicara dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan melatihnya secara serius. Yang ketiga, minat terhadap orang. Miliki perhatian yang besar terhadap audiens. Yang perlu diingat, setiap orang ahli dalam satu hal. Melakukan audiens dengan perhatian yang baik sebagaimana pembicara ingin diperhatikan ketika sedang memberikan suatu topik pembicaraannya. Yang keempat, keterbukaan terhadap diri sendiri. Menceritakan keadaan diri sendiri ketika berbicara di depan audiens dengan mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan ilmu, serta menerima diri sepenuhnya. Tidak menuntut diri sendiri sebagai pembicara untuk tampil sempurna tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Ini dimaksudkan agar antara pembicara dan si audiens bisa saling memahami dan menyesuaikan diri. Kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang hambatan-hambatan dalam public speaking. Salah satu yang ditakuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial dan profesional kita adalah ketika harus berbicara di depan banyak orang, baik secara sosial, seminar, kuliah, presentasi bisnis, pidato perpisahan, bahkan dalam acara-acara yang sebagian dihadiri telah kita kenal dengan baik. Bicara di depan publik bagi sebagian besar kita adalah sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Seluruh mata
ditunjukkan kepada kita seakan-akan kita menjadi terdakwa yang sedang diadili oleh para hadirin. Berbicara di depan publik, suka atau tidak suka merupakan keterampilan yang harus kita kuasai. Karena pada suatu saat nanti dalam kehidupan kita pastilah kita akan berbicara di dalam sejumlah banyak orang. Berikut ini adalah kendala-kendala yang sering terjadi dalam public speaking, yang ada 9 kendala. Yang pertama itu panik atau deg-degan sebelum berbicara, bahkan tidak percaya diri. Yang kedua, persiapan yang tidak optimal. Yang ketiga, kondisi kesehatan yang kurang fit. Yang keempat, alat atau fasilitas yang kurang memadai. Yang kelima, tidak menguasai konten atau bahan yang akan dibicarakan. Yang keenam, melupakan potensi diri. Yang ketujuh, meredupkan kepercayaan diri. Yang kedelapan, tidak menguasai materi. Yang kesembilan, tidak menguasai halayak atau audiens. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau jelaskan kembali pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.